Masa nifas adalah masa pulihnya kembali, mulai dari keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi kembali seperti sebelum hamil. Lamanya masa nifas yaitu 6-8 minggu. Masa nifas dimulai sejak 1 jam setelah keluarnya plasenta sampai dengan 6 minggu, menurut Elisa Uffiana 2022. Tujuan perawatan masa nifas. Perawatan masa nifas bertujuan untuk memastikan pemulihan fisik ibu berjalan optimal, mencegah terjadinya komplikasi seperti perdarahan dan infeksi, mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif, menjaga kesehatan mental ibu, serta meningkatkan ikatan atau bonding antara ibu dan bayi. Selain itu, perawatan nifas juga bertujuan memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya, nutrisi, kebersihan, dan aktivitas yang aman dilakukan selama masa pemulihan. Perubahan fisiologis pada masa nifas. Selama masa nifas, rahim mengalami proses involusi, yaitu kembali mengecil ke ukuran sebelum hamil, yang biasanya menyebabkan nyeri perut ringan atau after pain. Payudara mengalami perubahan berupa produksi kolostrum yang kemudian meningkat menjadi ASI matang. Hormonal ibu juga berubah drastis, kadar estrogen dan progesteron menurun, sementara hormon prolaktin meningkat untuk mendukung produksi ASI. Lokia keluar secara bertahap, mulai dari lokia rubra atau merah, serosa atau kecoklatan, hingga alba atau keputihan. Luka perineum atau luka operasi sesar juga mengalami penyembuhan bertahap. Lalu di sini ada komponen perawatan masa nifas. Yang pertama yakni pemantauan fisik ibu. Yang pertama memeriksa tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Selanjutnya mengukur tinggi fundus uteri atau TFU untuk memantau involusi. Selanjutnya memantau kontraksi uterus, lalu menilai jumlah, warna, dan bau lokia rubra, serosa, dan alba. Lalu lakukan observasi adanya perdarahan abnormal. Lalu lakukan penilaian kondisi perineum dan episiotomi jika ada. Selanjutnya perawatan perineum dengan membersihkan bagian perineum dari depan ke belakang. Lalu mengganti pembalut secara rutin setiap 4-6 jam atau bila penuh. Lalu menjaga area tetap kering. Lalu mengamati tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri, bengkak, nanah, bau tidak sedap. Lalu melakukan zit bath bila dianjurkan tenaga kesehatan. Selanjutnya pemberian nutrisi dan cairan. Konsumsi makanan tinggi protein, zat besi, kalsium, dan vitamin. Minum air mineral 2-3 liter per hari. Makan secara teratur untuk mendukung produksi ASI. Lalu mengkonsumsi suplemen yang dianjurkan seperti Fe, kalsium, dan vitamin. Lalu menghindari makanan yang menghambat penyerapan zat besi seperti teh atau kopi berlebih. Selanjutnya ada kesehatan mental ibu. Edukasi tentang baby blues dan depresi postpartum. Lalu observasi perubahan mood, kecemasan, atau rasa tidak berharga. Lalu diskusikan perasaan dengan pasangan atau keluarga. Lalu lakukan rujukan ke tenaga kesehatan jika muncul tanda depresi berat. Selanjutnya ada tanda bahaya masa nifas. Tanda bahaya masa nifas harus diperhatikan secara serius karena dapat mengancam keselamatan ibu. Tanda-tanda tersebut meliputi perdarahan berlebih yang membasahi lebih dari 1 pembalut dalam 1 jam, demam tinggi, lokia berbau menyengat, nyeri perut hebat, payudara tampak merah dan keras atau mastitis, nyeri atau nanah pada luka perineum atau operasi, pusing berat, hingga gejala psikologis berat seperti perasaan tertekan, ingin menyakiti diri, atau depresi mendalam. Apabila tanda-tanda tersebut muncul, ibu harus segera mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan. Kapan saja sih kunjungan nifas itu?
Kunjungan nifas. Kunjungan pertama 6-24 jam postpartum. Kunjungan kedua hari ke-3 postpartum. Kunjungan ketiga hari ke-7 postpartum. Kunjungan keempat 6 minggu postpartum. Setiap kunjungan mencangkup pemeriksaan fisik, konseling, dan pemantauan psikologis. Peran bidan. Bidan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian asuhan postpartum. Adapun peran dan tanggung jawab dalam masa nifas antara lain, yang pertama, memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologi selama masa nifas. Kedua, sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Ketiga, mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman. Keempat, membuat kebijakan, perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak, dan mampu melakukan kegiatan administrasi. Kelima, mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. Keenam, memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara menjaga perdarahan, mengendalikan tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktikkan kebersihan yang aman. Ketujuh, melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan serta melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas. Kedelapan, memberikan asuhan secara profesional. Perawatan ibu nifas oleh tenaga kesehatan dibagi menjadi 4 periode, mulai dari 6 jam hingga 42 hari setelah persalinan. Proses perawatan kesehatan terhadap ibu nifas juga perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Di antaranya melakukan pengecekan kondisi fisik, pemberian kapsul vitamin A, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan hingga konseling. Ibu bersalin dan ibu nifas harus menghindari hal-hal seperti membuang ASI yang pertama keluar atau kolostrum, membersihkan payudara dengan cairan tertentu, latihan fisik dengan posisi telungkup, atau mengikat perut terlalu kencang. Waspadalah jika terjadi gejala-gejala seperti demam lebih dari 2 hari, pendarahan lewat jalan lahir, depresi, dan bengkak di beberapa bagian tubuh. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Ibu yang sehat akan menghasilkan anak yang sehat. Menjaga dirimu berarti menjaga bayimu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.